Tadi saya waktu ke sini saya sudah persiapkan sebuah khotbah, tapi ketika saya lihat spanduk, saya punya digerakkan oleh Tuhan untuk berbicara yang ini aja, ya. Oke. Buka Alkitab Anda di ayat Yesaya pasal 55 ayat 6. Ya, sambil nanti video disiapkan. Sudah? Oke. Yesaya pasal 55 ayat 6. Sudah temukan, katakan amin. Oh, cuma berapa? Saya tunggu, ya. Yesaya pasal 55 ayat 6. Maaf Pak Gembala, ini tema sudah dibawakan atau nanti? Oh sudah, oke. Ya sudah, tidak apa-apa. Yesaya pasal 55 ayat 6. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Oke. Jemaat sudah berdiri, mari saya berbaca bersama dengan jemaat. 2, 3. Jadilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Saya suka dengan tema ini. Walaupun saya bukan mengkhotbahkan ulang, tapi saya percaya ketika saya lihat itu, saya tidak jadi khotbah yang saya sudah persiapkan dari rumah. Bapak dan Ibu terkasih, kenapa Anda harus cari Tuhan? Nanti saya akan kasih tahu. Hari-hari ini saya banyak melihat orang tidak suka cari Tuhan. Kenapa ya? Saya memikirkan mereka nggak suka cari Tuhan. Mereka sudah terbiasa hidup dalam zona nyaman. Semua serba enak, semua serba ada. Katakan di negara kayak Singapura, semua itu ada. Asuransi dan sebagainya, semua ada. Jadi mereka nggak perlu khawatir dan sebagainya. Dan Tuhan itu tidak dibutuhkan. Semua ada, aman, baik. Dan saya mau berkata, kalau kondisi manusia kayak begitu, maka itu sangat berbahaya sekali. Padahal saya mau bilang, kehidupan kita manusia itu sangat perlu Tuhan. Amin. 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 Saya menemukan orang-orang yang umumnya hidup di kota itu, makin kotanya makin canggih, makin semua tertata dengan baik, makin Tuhan itu nggak dibutuhkan. Makin mereka nggak pernah berpikir tentang Tuhan. Umumnya mereka akan berpikir tentang Tuhan kalau sudah ada kesusahan, sudah ada masalah besar yang ternyata masalah itu nggak bisa diatasi dengan akal, kehebatan, kemampuan manusia. Mereka akan baru berpikir tentang Tuhan kalau sudah buntu jalan. Nah, itu yang saya lihat sama ini. Sekarang di Jakarta pun saya melihat anak muda di gereja itu kosong. Lama-kelamaan mirip-mirip dengan di Eropa. Yang hadir di gereja di Eropa adalah orang-orang usia 50 tahun ke atas. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kayak di negara Eropa, makanya hamba Tuhan itu senang datang ke Indonesia. Kenapa? Indonesia ini senang untuk sesuatu untuk Tuhan. Mereka tuh tertarik melihat itu, kegerakan. Nggak bisa dipungkiri, kalau kita sebagai hamba Tuhan, saya pun sama. Kalau kita, memang kita khotbah 2-3 orang, kita tetap semangat. Tapi kalau kita lihat ada ribuan orang hadir, semangatnya lebih lagi. Ya, saya nggak memungkiri bahwa itu kita manusiawi kita. Nah, maka dari itu saya mau bilang, saya melihat di Jakarta tuh sekarang yang terjadi seperti begitu. Nah, gereja sedang memikirkan cara bagaimana menjangkau anak-anak muda ini supaya mereka mau cari Tuhan, supaya mereka punya sebuah keinginan mau cari Tuhan. Orang tua pun tidak bisa mendidik anak untuk cari Tuhan. Saya pernah ketemu ada satu orang pengusaha di Surabaya, anak-anaknya nggak mau cari Tuhan, anak-anaknya nggak peduli tentang Tuhan, dan itu sangat parah. Pak, Bu, ayat ini berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi dibilang selama
ia berkenan ditemui. Bagi saya, kalau ia berkenan ditemui, selalu ya dan amin. Dia berkenan ditemui oleh kita. Amin. Kenapa saya berani berkata begitu? Yehova Shammah, Tuhan Maha Hadir, ada di mana-mana, rohnya. Masa iya kalau hari ini Anda ada di dalam mobil sekalipun, Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak hadir dan berkenan ditemui oleh engkau? Masa iya? Tuhan itu bukan manusia, Pak Bu. Kalau dia, Anda cari tengah malam, dia ada. Anda mau cari pagi, dia ada juga. Makanya saya sangat yakin bahwa Tuhan itu selalu berkenan kita temui. Satu hamba Tuhan, gembala, aminnya kencang. Yang lain masih. Amin. Kenapa saya berkata bahwa dia selalu berkenan ditemui? Karena saya mengalaminya, Pak Bu. Tuhan nggak punya batas waktu untuk Anda datang cari dia. Yang terpenting, kitanya yang mau cari Tuhan. Sedih kalau saya lihat orang baru cari Tuhan kalau ada butuh. Maaf kata, saya mungkin punya sifat nggak lebih sempurna daripada hamba Tuhan yang lain. Saya kasih tahu Bapak dan Ibu ya, saya nggak lebih sempurna. Saya backgroundnya orang kasar, nggak sopan. Tetapi saya orangnya nggak munafik. Kalau saya bilang saya suka, saya suka. Kalau saya bilang itu jelek, jelek. Saya nggak akan bilang, oh itu bagus. Ternyata dalam hati saya bohong. Jadi kalau ada orang datang sama saya, jemaat contoh ya, tiap kali dia datang, dia akan datang kalau dia ada butuh dengan saya. Suatu kali dia datang sama saya, ini murid saya semprot dia. Kamu ini ada butuh baru datang, berapa bulan gak butuh kamu hilang. Ulang tahun kita aja kamu lupa. Ya bukan maksudnya suruh diingat, karena dia murid. Kalau jemaat, nah mungkin saya ngomong gitu. Dia bilang, iya pastor begini-begini ya. Ya udah. Contoh, itu contoh. Itu contoh. Cari Tuhan kalau ada perlu. Kenapa nggak mau coba cari Tuhan? Kalau Anda nggak perlu juga, Anda cari dia. Amin. Amin. Saya kasih tahu Bapak dan Ibu, saya sudah bilang, saya nggak lebih sempurna daripada hamba Tuhan yang lain. Kalau saya nggak suka, saya langsung tembak langsung. Kamu cari saya ketika kamu bertengkar hebat dan mau cerai. Kamu cari saya. Karena hamba Tuhan yang lain nggak bisa tolong juga. Kamu mencari saya. Kamu cari saya ketika hutangmu lagi banyak. Kamu cari saya. Tumpang tanya, Pak Bu, apakah Bapak dan Ibu suka dengan orang begitu? Saya yakin Bapak dan Ibu juga mungkin bilang, enggak, ya. Tapi saya mau ngomong dengan terus terang. Saya percaya bahwa Tuhan suka manusia yang datang cari dia, mau susah, mau baik. Saya sangat yakin Bapak saya adalah Bapak yang suka orang cari dia, mau baik nggak baik dia cari dia. Saya sangat percaya dan yakin dengan keyakinan ini. Kenapa? Saya bergaul dengan Bapak sekian lama. Saya menemukan Bapak saya kurang suka dengan orang. Dia datang, Yesus tolong, dah kanker stadium 4. Habis sembuh, lupa Yesusnya, hilang dia. Nggak tahu kemana hilang. Kembali lagi, Yesus ada benjolan. Saya aja hamba Tuhan lihat itu muak, saya lihatnya. Nggak adakah yang lain selain kanker, benjolan yang kamu datang kepada saya? Nggak adakah obrolan biasa? Maaf Pak Bu, saya nggak mengharapkan kamu membawa uang buat saya ataupun makanan atau apapun. Saya mau persahabatan. Saya mau komunikasi. Itu lebih penting daripada yang lain.
Itu menandakan ada hubungan yang baik. Saya akan cari hambanya, bukan akan teriak, Pak Pendeta minta jadwal. Enggak. Kadang-kadang saya telepon, gimana kabar, semua baik, itu hubungan. Itu hubungan. Relationship. Persahabatan. Dengan Bapak, harusnya begitu. Jangan suka cari dia ketika sudah cancer, stadium 4. Dokter nggak bisa tolong kamu. Jangan cari Tuhan ketika debt collector sudah datangi rumah Anda karena hutang di CU sudah menumpuk. Jangan cari Tuhan kalau anakmu sudah terjerat narkoba dan sekarang sudah mendekam dalam penjara. Nggak ada kasus begini? Banyak. Karena saya pelayanan di Rutan. Rutan Mempawah, Rutan Bengkayang, lapas di Singkawang. Kami pegang 3 pelayanan di situ. Banyak saya temukan itu. Cari Tuhan ketika sudah bermasalah. Kemudian dikatakan begini, selama ia berkenan ditemui, berserulah kepalanya selama ia dekat. Bukan hanya cuma cari Tuhan, tetapi di Alkitab yang tertulis di Yesaya pasal 55 ayat 6 ini dituliskan begini, berserulah kepadanya. Seringkali orang berkata, kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Saya cuma mau berkata kepada Bapak dan Ibu terkasih, sudahkah Anda berseru padanya? Ada seorang hamba Tuhan, saya sangat ingat dengan hamba Tuhan ini, dengan pengajarannya di buku yang saya baca, namanya Jim Simbala. Ini hamba Tuhan ini dari gereja Tabernakel apa di daerah, kalau nggak salah Los Angeles atau di daerah mana. Singkat cerita tentang hamba Tuhan ini, dia mendirikan sebuah gereja. Dari awalnya dia nggak punya apa-apa, sampai gereja ini sangat besar sekali, dan dia punya volunteer lebih dari 100 orang. Volunteer artinya orang yang melayani tanpa dibayar. Hari ini gereja dia besar sekali, menampung kalau nggak salah berapa ribu orang, 5.000 atau berapa ribu orang, saya lupa. Dan dia punya buku, saya baca. Di situ buku itu ditulis begini, bahwa dia tidak meniru metode siapapun dari gembala-gembala gereja yang ada, bagaimana cara membuat gereja sampai hari ini jadi besar. Dan dia cuma bilang intinya kita harus berseru kepada Tuhan. Dan saya lihat dia punya itu kegiatan di dalam berseru kepada Tuhan. Dia selalu berdoa, berapapun orang datang, dia berdoa. Dia punya apa namanya itu, pertemuan doa. Selalu mereka di situ menangis, berpuasa, menangis, berpuasa, menangis, berpuasa, menangis, berpuasa, menangis, berpuasa, sampai Tuhan menjawab doa mereka. Hari ini gerejanya sangat besar. Dia bilang bukan meniru metode harus bikin komsel, harus bikin ini, harus bikin ini, bikin ini, bikin ini. Tidak, itu semua metode manusia. Pak, Bu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, kita ini manusia cenderung memakai akal hikmat pikiran yang Tuhan kasih untuk men-set sebuah metode di dalam pelayanan kita. Tetapi saya mau kasih tahu pada Bapak dan Ibu terkasih, itu baik-baik saja, sah-sah saja. Tetapi yang paling utama adalah seharusnya Anda kembali kepada Tuhan, bukan pada metode Anda. Amin. Di situ cuma duduk, berdoa, berpuasa, dan berseru. Berseru itu bukan doa yang biasa, Pak Bu. Berseru itu berarti Anda lagi dalam posisi yang sangat kepepet dan terjepit, dan Anda butuh sesuatu jawaban dari Tuhan. Saya percaya kalau orang berseru, bukan begini ngomongnya, Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Enggak. Itu bukan berseru. Berseru, Yesus, tolonglah saya. Itu berseru. Setiap orang berseru kepada Tuhan, pasti dia jawab. Amen. Saya sangat punya keyakinan ini dalam hidup saya. Saya berpuluh tahun melayani Tuhan dan saya melihat Tuhan tetap sama. Tidak pernah berubah.
Kenapa saya harus putar video ini? Supaya Bapak dan Ibu terkasih, Anda punya imajinasi. Apa itu berseru? Berseru bukan, Yesus tolonglah saya. Itu bukan berseru. Yang tadi itu berseru pada Tuhan. Sambil lari, Tuhannya lagi jalan jauh, dikejar. Nah sampai di situ, Tuhan yang cuekin dia, masa bodoh dengan dia, tetap berseru. Itu orang punya iman hebat. Bukan nggak tahu malu, tetapi imannya hebat. Kalau kita orang Dayak ngomong nggak tahu malu dia, tunggu dulu. Itu iman hebat. Iman membuat dia nggak tahu malu. Amin. Amin. Saya juga tidak akan tahu malu kalau saya datangin Tuhan saya. Saya tidak tahu malu kalau saya datangin Yesus dan minta pada dia berkati saya, daripada saya malu-maluin. Pak, tolong Pak, bantu Pak. Evangelis Hendrik nggak punya uang bensin Pak, mau ke Takong, Sepang nggak punya uang Pak, tolong Pak, tolong kirimlah Pak, ini rekening saya Pak. Saya lebih baik nggak tahu malu sama Tuhan daripada nggak tahu malu sama manusia. Kalau Anda seperti begitu, Yesus masa bodohnya Anda jalan, kejar dia. Kejar dia dengan jam doa Anda. Satu kali, cuma satu hari doa itu nggak cukup Pak Bu. Saya merasa saya bosan doa yang sama, saya naikkan doa yang sama juga. Tapi pada akhirnya memang saya lihat, saya dapat Tuhan. Ketika saya dapat Tuhan, saya dapat kakinya kayak perempuan itu, saya pegang dia. Amen. Dia berhenti. Dia bilang, Hendrik, kamu mau apa? Mau itu Tuhan. Tuhan jawab, selesai pergumulan saya. Selesai pergumulan saya. Pak, Bu, kita masuk pembahasan berikutnya. Kenapa kita harus cari Tuhan? Ada dua hal. Buka Alkitab Anda di 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-11. 1 Tawarik pasalnya 16 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya mau berkata dari tempat ini bahwa orang yang mencari Tuhan. Kenapa harus cari Tuhan? Karena waktu dia cari Tuhan, Anda akan dapat kekuatan dari Tuhan. Kalau kamu akan mencari Tuhan, kamu akan dapat kekuatan dari Dia. Makanya loyo, imannya loyo, aktivitas sehari-hari loyo. Nggak cari Tuhan, letoy, semangat nggak ada. Pak Bu, sini saya hari sudah 16, hari ke-16 saya keliling di Kalimantan Barat, penuh dengan tantangan, lumpur dan sebagainya, capek nyetir malam dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu terkasih, pulang boleh malam dan sebagainya, besok bangun lagi dan sebagainya. Saya selalu mau cari Tuhan supaya saya dapat kekuatan dan urapan dari Tuhan. Haleluya. Saya manusia fisik lemah, yang ikut saya aja letoy, meriang. Bapak Ibu tertawa. 16 hari Anda dalam medan yang sangat jauh, pergi panas di Kalbar, cuaca nggak bersahabat, nggak letoy, nggak meriang, nggak flu, nggak batuk. Saya bersyukur sama Tuhan. Dalam kondisi fisik mungkin terbatas, ketika saya cari Tuhan, saya dapat kekuatan dari Tuhan. Amen. Saya cari Tuhan, fisik saya kuat. Amen. Saya cari Tuhan, urapan Tuhan turun atas saya. Amen. Saya cari Tuhan, semangat saya naik. Saya ini jujur sama Pak Pendeta Erwin, salah satunya jalan yang paling tidak saya sukai adalah jalan menuju ke sini dan ke Karangan. Kenapa? Jalannya sangat sempit. Saya kurang suka. Tetapi saya cari Tuhan, saya semangat. Sampaikan di sini, tidak mungkin saya telepon hambanya, Pak, tolong Pak, jemput Pak. Enggak. Sampai. Ini kan saya terus terang. Saya ngomong apa adanya. Bukan saya nggak suka pelayanan sini, saya sangat suka. Tapi pelayanan, jalanannya begini. Dan saya
Ketika saya cari Tuhan, saya dapat kekuatan dari Tuhan, saya bisa tenang. Saya bisa tenang, saya bisa nyetir, saya bisa apa, dan sebagainya. Saya bisa konsentrasi sebentar mau memberitakan firman apa. Bapak Ibu, kalau Anda nak konsentrasi, sudah stres duluan di jalanan, nanti sampai di mimbar, blank semuanya. Apa yang mau dikhotbahkan? Makanya saya cari Tuhan. Ketika saya cari Tuhan, semangat saya timbul. Ketika saya cari Tuhan, saya dapat kekuatan dari Dia. Agak hangat-hangat Pak, izin saya buka jas ya. Minta maaf ya. Cari Tuhan, Anda dapat kekuatan dari Tuhan. Untuk urusan apa? Rumah tanggamu, stres, tekanan pekerjaan, tekanan masa depan, bingung, ragu, hilang semangat. Cari Tuhan. Tidak ada yang lain. Rumusnya, tidak ada yang lain. Ini. Kemudian ada perkataan, carilah wajahnya selalu. Seek His face continually. Cari wajahnya berkelanjutan. Inggrisnya terjemahannya begitu. Continually. Jangan cari Tuhan kau udah perlu. Seperti tadi saya bilang, cari Dia secara berkelanjutan. Artinya jangan puas. Hari ini saya sudah cari Tuhan Pak, besok nggak usah Pak, lusa nggak usah, nanti di hari Kamis, Senin sudah, Selasa nggak usah, Rabu nggak usah, Kamis nanti saya cari Tuhan. Oh tidak. Seek His face continually. Cari wajahnya berkelanjutan. Berkelanjutan itu baik untuk membina iman saya, memaintain, menjaga iman Anda tetap stabil. Ada orang punya iman begini. Itu kenapa? Tidak cari wajahnya selalu. Grafiknya begini. Naik turun, naik turun, naik turun, makin lama makin turun. Pak, Bu, Alkitab mengatakan carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu, kita lihat di Keluaran pasal 34, kisah Musa 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kenapa saya buka ayat ini. Musa cari Tuhan. Musa cari wajahnya. Dia turun dari gunung Sinai, bawa dua loh hukum Allah di tangannya. Kulit mukanya bercahaya karena habis cari Tuhan. Amin. Sebagian masih bingung. Pak, Bu, saya baca ulang. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Amin. Kau cari wajahnya, kau ketemu wajahnya, kau ketemu sosok Tuhan, kulit mukamu bercahaya. Amin. Ini perumpamaan saya. Tetapi sayang, saya tahu orang stres. Kalau setahun kemudian saya lihat dia stres, tambah tua. Orang yang saya tahu dia cari Tuhan, 1 tahun saya lihat dia cari Tuhan, penuh. 1 tahun kemudian saya ketemu, nggak tambah tua. Saya lihat ada kemuliaan Tuhan di wajah dia. Nggak tambah tua. Saya pernah berapa kali dalam pelayanan saya, pernah di Pontianak,
Dulu saya nggak kenal dengan pendeta, satu orang pendeta Frankie Manapo. Waktu saya lihat dia ada duduk di antara tengah orang banyak segitu, saya tunjuk dia, hei kamu siapa? Saya lihat ada kemuliaan Tuhan di wajahmu. Waktu itu saya ngomong kepada dia, saya nggak tahu dia hamba Tuhan. Dia bilang, saya pendeta gembala. Itu satu contoh, belum yang lain-lainnya lagi dan sebagainya. Sebenarnya saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu terkasih rindu, kalau suatu hari kayak ada orang kayak saya tunjuk Anda, kenapa? Wajahmu tuh ada kemuliaan Tuhan. Walaupun Anda bukan gembala, walaupun Anda bukan hamba Tuhan. Itu loh. Berarti kan orang itu bisa melihat, memang ada kemuliaan Tuhan di wajahmu. Kenapa? Karena kamu sering cari Tuhan. Pak, Bu, kalau kamu sering cari bos narkoba, ya kamu akan jadinya rusak. Kamu akan kena dampaknya. Belum dari tutur bicaranya juga kasar, kotor, dan sebagainya. Kalau kamu cari Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan sering berbicara sama Anda, Tuhan sering bergaul dengan Anda, pastinya Dia akan impartasikan kemuliaan Dia kepada kamu. Bapak Ibu mau mengenali orang yang sering cari wajah Tuhan, lihat dari pelayanan dia. Kalau yang pelayanan dia cuma bicara motivasi 1, 2, 3, apa itu? Saya bukan menganggap enteng orang. Saya cuma mau bilang gini, ini mimbar Tuhan pakai utusannya untuk menyampaikan suaranya. Kalau kita tahu itu orang bukan, kita kelihatan sekali. Orang yang sering cari Tuhan, tadi saya sudah bilang, dia dapat paling tidak impartasi dari Tuhan, kemuliaan Tuhan, sehingga Musa waktu dia turun wajahnya bercahaya. Padahal dia manusia biasa, Pak Bu. Musa bisa begitu karena dia cari wajah Tuhan. Saya sangat yakin ini berlaku di zaman sekarang. Sangat yakin. Yang kedua, yang terakhir, kenapa harus cari Tuhan? Tadi kan saya bilang, kamu cari Tuhan, kamu dapat kekuatan dari Dia. Yang kedua, kenapa harus cari Tuhan? Kita ke Amos. Amos dekat Yoel. Amos pasal 5 ayat 4. Amos pasal 5 ayat 4. Carilah, sebab gini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Amin. Seek ye me and ye shall life. Bahasa Indonesia masa kini, kembalilah kepadaku, maka kamu akan hidup. Saya suka yang terjemahan yang biasa saja. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu bertanya, apa yang hidup? Emang ini mati? Tunggu dulu. Kau cari Tuhan, bisnismu yang mati, hidup. Yang benar, Pak. Iya. Kau cari Tuhan, bisnismu yang mati, hidup. Kau cari Tuhan. Saya punya satu kisah. Ini boleh percaya nggak percaya. Ada film Faith Like a Potato. Iman seperti kentang. Kisah seorang hamba Tuhan, boleh dikatakan hamba Tuhan lah. Dia itu cinta Tuhan. Dia tanam kentang. Jadi tanam kentang, tapi nggak tumbuh daunnya, ayah. Nggak ada tumbuh daunnya, kering semua. Singkat cerita, semua orang berpikir kan, mati kan, nggak ada hasil kan. Tapi pas digali semua, kentangnya besar-besar semua, nggak masuk akal. Makanya filmnya ada, Faith Like a Potato. Kamu cari Tuhan, bisnismu yang mati, dalam nama Yesus hidup. Kamu cari Tuhan, suamimu yang kabur kembali.
sama kamu. Kamu cari Tuhan. Anakmu yang bermasalah, Tuhan pulihkan. Pak, tapi kan harus ke psikiater, apa sih? Ayo terserah kamu lah. Kamu mau keluar uang kan? Ya udah, keluar uang di sana aja. Keluar uang sana. Manusia tuh suka sombong. Mentang-mentang banyak duit, keluar uang aja. Pak, psikiater, ya pergi ke sana. Habisin duit sana. Kalau sana nggak bisa nolong, kembali ke sini. Kamu cari Tuhan, kita cari Tuhan, Pak, Bu. Kesehatan kita yang bermasalah, Tuhan pulihkan. Amin. Kita cari Tuhan, Bapak Ibu cari Tuhan. Ada penyakit dalam tubuhmu yang bisa diobati, Tuhan sembuhkan. Amin. Kamu cari Tuhan, kita cari Tuhan. Yang nggak punya masalah, nggak punya masa depan, jadi masa depan terbuka. Pak, Bu, ini rasanya pelayanan sudah lebih dari 8 tahun saya di Kalbar. Ada lebih dari, perasaan saya sudah lebih dari 5 orang, lebih dari 5 orang kayaknya. Semua orang yang saya doakan dari asrama, tinggal di asrama, apa dan sebagainya, nggak punya duit. Pemuda-pemudi kasihan-kasihan, remaja kasihan-kasihan. Bahkan ada yang nggak tahu mau kemana habis ini. Udah lulus sekolah, tapi rankingnya bagus. Dia bilang sama saya kasih dia tahu, kamu pasti dapat beasiswa. Pada akhirnya kuliah semua di Pontianak, di mana, dan lain sebagainya. Ada yang jadi ABRI di TNI, ada yang jadi apa lagi. Ya, saya sering bilang sama istri saya, kita pelayanan di sini sudah lama ya. Pada akhirnya nanti kalau di jalanan dari Kapuas Hulu sampai kemana kita ketemu orang di warung makan di mana, paling mereka akan ingat, oh ini om dulu yang doain saya. Oh sekarang saya sudah begini dan sebagainya. Anda cari Tuhan, masa depanmu sungguh ada. Amin. Kamu nggak cari Tuhan, masa depanmu tanda tanya, bingung. Kamu cari Tuhan, segala sesuatu dalam hidupmu yang mati, ketika kamu cari Tuhan, satu persatu Tuhan akan hidupkan. Oleh sebab itu, manusia nggak punya kekuatan untuk menghidupkan yang mati. Kau butuh Tuhan. Kau cari dia, Amos pasal 5 ayat 4. Semua ini satu persatu akan hidup. Apalagi kamu cari Tuhan, kau berkatakan begini, di dalam nama Yesus, pohon-pohon sawit saya yang tidak menghasilkan, saya berdiri di sini, saya perkatakan semua buah-buah besar. Amin. Menghasilkan semua. Kamu berdiri di tanah yang tandus, kamu berkatakan, di dalam nama Yesus, tanah yang tandus ini, saya cari Tuhan. Sekarang saya perkatakan tanah ini tanah yang subur. Saya tanam apapun hidup. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin mentertawakan saya. Ya Bapak harus pakai pupuk Pak, harus begini. Sebenarnya kita udah tahu ya kayak gitu Pak Bu. Kalau kondisimu nggak ada punya uang, kamu mau apa? Sekali lagi saya ngomong, kalau kamu punya uang, kau bisa ngomong apa? Bisa beli pupuk, bisa beli apapun, dan lain sebagainya. Justru ketika kondisimu terbatas, kau butuh Tuhan. Kau cari dia. Yang mati ini hidup dalam nama Yesus. Hidup dalam nama Yesus. Hidup dalam nama Yesus. Hidup dalam nama Yesus. Saya tetap memilih mempercayai firman Tuhan bahwa dia punya kemungkinan sembuh. Saya nggak berani berkata 100%, saya cuma bilang punya kemungkinan sembuh karena saya lihat kasus yang berat. Iman saya sempat begini. Bapak Ibu dokter tahu, saya memaksakan diri saya untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup pulihkan dia, sembuhkan dia. Setelah itu pulang, digotong lagi, nggak berubah, tapi kakinya normal, panjangnya. Saya sempat ngomong sama istri saya, gimana ya? Tapi udahlah, kita percaya sama Tuhan aja, kita berdoa buat dia. 1 bulan kurang lebih, saya telepon gembalanya. Saya follow up gembalanya. Pak,
Gimana dengan anak kemarin? Gembala kasih saya laporan. Dia bilang gini, Pak, setelah Bapak doakan, kurun waktu hampir 1 bulan, itu orang pakai tongkat berjalan. Bisa berjalan dong. Bingung saya. Dia pakai tongkat, dia berjalan. Habis itu, seminggu 2 minggu, dia mulai pakai sepatu hak tinggi. Patahnya di sini, Pak, Bu. Dia mulai pakai sepatu hak tinggi. Dan sekarang dia sudah menikah, Pak, Bu. Bapak gembala itu ngomong gitu. Saya lihat kesaksian orang itu, saya coba lagi berpikir, kondisi yang mati, kaki, harusnya jadi cacat seumur hidup. Tapi ketika firman Tuhan yang hidup bertemu dengan kondisi yang mati, mau nggak mau yang mati hidup. Makanya saya itu tidak pernah mau terbatas dengan kondisi saya, Pak, Bu. Saya tahu saya punya Tuhan. Bapak Ibu terkasih, punya Tuhan Yesus juga. Makanya kondisi sekelilingmu yang mati bisa berubah ketika kau perkatakan firman yang hidup mengubahkan dia. Tetapi kalau orangnya kondisinya kosong, tidak pernah cari Tuhan, no power, nggak ada kuasa, nggak ada. Dalam nama Yesus, panjang, nggak panjang. Dia nggak mau dengerin kamu. Dia nggak mau dengerin kamu. Dalam nama Yesus, masalah selesai, nggak selesai. Ketika Bapak Ibu fokus cari Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, bilang, Tuhan, Kau yang berkata, maka aku akan hidup. Maka dari itu sekarang aku berkata, ekonomiku yang mati hidup dalam nama Yesus. Keuanganku yang suka pas-pasan ini, dalam nama Yesus, aku berkatakan, engkau tidak pas-pasan lagi, engkau hidup lancar semua. Detik kamu berkata itu, detik itu juga di alam roh berubah. Alam nyata memang belum. Tetapi saya percaya satu hal, Pak, Bu. Kalau di alam roh sudah berubah, alam nyata akan mengikuti, Pak, Bu. Nggak percaya, buktikan saja omongan saya, Pak, Bu. Nanti akan percaya bahwa kalau di dalam alam roh sudah berubah, sebentar lagi kau akan terima di alam nyata. Paling penting kau ubahkan dulu di alam roh dengan doamu. Paling penting adalah kau punya Tuhan. Paling penting adalah kamu cari Tuhan. Ketika kau cari Tuhan, perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman, itu semua akan berubah. Haleluya. Saya sudah selesai. Pemain keyboard, silakan.